Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Menarik apa yang akan kita saksikan di sini. Ini adalah sebuah paradigma baru di dalam melihat permasalahan ijazah ini. Yang mana dari sisi Termul ini selalu menjadi permasalahan fitnah pencemaran nama baik Undang-Undang ITE sebagaimana didakwakan oleh jaksa Termul. Dari pihaknya Roy Suryo ini selalu menjadi pembuktian atas keculasannya Jokowi. Nah, di dalam video ini kita akan melihat suatu paradigma atau persepsi baru mengenai kenapa Jokowi itu ngotot sekali memperkarakan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Ya, dan ini diamini oleh para penyidik kepolisian dengan cara mereka itu lebih mendahulukan memp21kan klaster 2 yaitu Roy Suryo dan Dr. Tifa daripada klaster 1. Padahal kan di klaster-kannya klaster 1 itu RRK tuh ya, Reza Fadilah, Rustam Effendi dan Kurnia. Klaster 1 tapi tidak di P21kan terlebih dahulu, malah sampai sekarang masih belum P21 tuh. Tetapi Roy Suryo dan Dr. Tifa ini lain, sudah masuk, yang satu sudah masuk ke persidangan, yang satu masih ada di dalam tahap pra-peradilan. Nah, tapi yang terlihat ya dari kenyataan apa? Jokowi bersama kroni-kroni penegak hukumnya ini sangat memaksakan sekali agar Roy Suryo dan Dr. Tifa masuk penjara. Dengan dalih, kata Jokowi sendiri, ingin membuktikan bahwa ijazahnya asli. Nah, ini tidak pernah masuk ya paradigmanya atau persepsinya Pak Lukas ini belum pernah masuk ke dalam pikiran saya sampai saat ini begitu, karena melihat judul. Ini ada judulnya seperti ini, Jalan Buntu Jokowi Menemukan Kembali Nama Baiknya. Nah, dari judul ini apa yang saya dapatkan? Yang saya dapatkan ternyata selama ini Jokowi itu mengemis nama baik dari Roy Suryo dan Dr. Tifa. Yang mana padahal ya apabila ingin meningkatkan katakanlah pengaruh politik atau secara bahasa ya, meskipun Jokowi sudah pensiun, pengaruh politiknya kan tidak pensiun tuh di negara Indonesia. Katakanlah mau meningkatkan elektabilitasnya dengan ada pamor di PSI, ada pamor di anaknya itu Gibran. Jika mereka itu ingin mendapatkan nama baik, kan sebetulnya bukan dari Dr. Tifa dan Roy Suryo. Tidak perlu dengan cara memenjarakan mereka. Cukup dengan menunjukkan ijazahnya. Tetapi dasar namanya juga Joko Widodo ya, kalau berpikiran waras ya bukan dia. Dia malah menginginkan Roy Suryo dan Dr. Tifa di penjara. Padahal apa sih yang didapatkan dari pemenjaraan Dr. Tifa dan Roy Suryo? Apakah akan mengambil simpati masyarakat? Kan pada akhirnya tidak. Apakah akan menjadikan para pakar hukum mengatakan bahwa di Indonesia hukum itu tegak? Kan pada akhirnya tidak. Justru yang terjadi adalah di mata para pakar hukum yang peduli terhadap hukum di Indonesia, bahwa pengadilan sudah tidak bisa dipercaya. Itu satu nanti. Kemudian yang keduanya bahwa Jokowi itu masih menguasai berbagai macam lini, termasuk lini hukum. Kemudian lagi, ini adalah cara culasnya Joko Widodo. Karena pada akhirnya, meskipun Roy Suryo dan Dr. Tifa di penjara, kalaupun sampai demikian mudah-mudahan tidak ya, kenyataan tetap tidak akan terungkap. Ijazahnya Jokowi tetap tidak ada. Nah, pada akhirnya ini adalah pola pikir seorang psikopat ya. Tatkala Jokowi itu dituduh ijazahnya palsu, tetapi malah memenjarakan orang yang menuduhnya. Yang mana tuduhannya pun itu kan banyak katakanlah persepsi menuju ke sana ya. Karena kan yang dituduhnya itu bukan ijazah palsu, ansih ijazah palsu, tetapi atas citra digital miliknya Dian Sandi itu. Ya, jadi ini perkara yang bermasalah sekali. Kok kenapa Jokowi itu mengemis nama baik dari Dr. Tifa dan Roy Suryo dengan cara memenjarakan mereka? Mungkin akan kita dapatkan jawabannya, atau malah ini membukakan pertanyaan yang lebih besar lagi. Kita akan simak Pak Lukas. Netizen, kita berjumpa kembali di Dialog Podcast Bedah Kasus. Kali ini kita akan mengupas satu putusan pengadilan yang menarik terkait dengan sidang kontroversi ijazah Jokowi, sidang gugatan atau laporan dari Jokowi tentang pencemaran nama baik. Tidak baiknya, nama baik ya. Nah, jadi pencemaran nama yang sudah tidak baik. Di luar dugaan di satu sisi, tapi
sebenarnya di kalangan kita Bon Jovi dalam hal ini atau pengacara-pengacara yang ikut mendukung atau membantu sebagai kuasa Roy dan Tifa itu khususnya dari TAKA, TAAKAA itu sudah menduga akan terjadi satu keputusan-keputusan yang menarik yang jarang ada presidennya di Indonesia, yaitu satu, gugatan pra-peradilan Roy Suryo dikabulkan. Jadi penangkapan dan supposedly penahanan Roy Suryo dianggap tidak sah. Ya. Yang kedua juga eksepsi Dr. Tifa juga dikabulkan oleh hakim, sehingga sebenarnya secara de facto dakwaan jaksa itu tidak layak ya, tidak sesuai fakta hukum, dan entah nanti prosesnya gimana kita akan diskusikan. Nah, tetapi sebenarnya awal Juli itu kebetulan saya waktu itu dalam satu podcast ya, dengan podcast Abraham Samad Speak Up, saya juga menyinggung soal ini, adanya skenario agar eksepsi Dr. Tifa dan gugatan pra-peradilan Roy Suryo menang, dan ujung-ujungnya adalah Jokowi tidak perlu hadir di persidangan sebagai saksi karena akan menjadi kursi panas di mana Jokowi akan diinterogasi, akan dipersoalkan kesaksiannya, apakah betul ijazahnya itu dan apakah betul semua kesaksian, ucapannya, laporannya itu sesuai fakta, apakah benar ijazahnya itu dia dapat melalui proses yang benar. Nah, baik, sebentar ya. Ini Pak Lukas itu memang jelas di dalam narasinya itu mirip-mirip dengan narasinya Udin. Mirip-mirip tuh di podcastnya Abraham Samad. Hanya saja saya tidak akan membahas hal itu ya. Itu sudah selesai saya bahas beberapa video yang lalu bahwa itu merupakan tuduhan yang benar tetapi tidak menjustifikasi. Jadi tuduhannya itu Jokowi membajak pengadilan ini. Itu adalah tuduhan yang reasonable. Tetapi tidak bisa hal itu dijadikan sebagai perkara untuk menjustifikasi bahwa Refli Harun adalah pengkhianat, Roy Suryo adalah pengkhianat, Dr. Tifa adalah pengkhianat. Tidak bisa. Justru yang mereka lakukan itu adalah upaya penegakan hukum. Itu posisi saya clear di situ ya. Baik, kita teruskan dulu nih. Yang akan kita lihat nanti bagaimana bahwa kriminalisasi ini, desain yang dibikin oleh Jokowi adalah ternyata upaya Jokowi mengemis nama baik dari Dr. Tifa dan Roy Suryo. Dari sisi itu saya mau melihatnya, sebagaimana judul yang ada di dalam video ini. Asal itu sudah mulai terungkap, terbukti. Dan mungkin kita pertanyakan ini dulu, Bang Petrus. Kan 2 hari lalu tim pengacara kasus ini yang ini tinggal Rusman, Risa Fadila dan Kurnia ya, menggelar press conference untuk merespon kemenangan kemenangan eksepsi Dr. Tifa. Gimana, apa yang disampaikan? Mungkin di summary yang poin-poin pentingnya kembali. Jadi saya luruskan dulu, konferensi pers tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis yang dilakukan kemarin tidak mengagendakan konferensi pers untuk menanggapi putusan eksepsi Dr. Tifa. Karena agenda yang direncanakan untuk konferensi pers itu diagendakan 2-3 hari sebelumnya. Jadi kebetulan waktunya bersamaan dan terdengar berita juga bahwa eksepsinya ditolak, maka memang dalam konferensi pers itu karena ditanya eksepsinya diterima. Iya, eksepsinya diterima dan dakwaan jaksa dinyatakan batal demi hukum. Lalu di dalam konferensi pers itu ada yang bertanya sehingga kita jelaskan juga. Jadi memang perkara pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Jokowi dalam rangka mendapatkan kembali nama baiknya yang mungkin selama 5 tahun terakhir ini hilang akibat berbagai perilaku tidak terpuji yang dituduhkan oleh masyarakat terhadap dirinya, nampaknya sulit untuk diperoleh kembali oleh Jokowi. Jika kita lihat rangkaian peristiwa yang terjadi baik dalam proses peradilan, dalam perkara pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo maupun
dalam proses pemeriksaan pokok perkara dalam perkara dakwaan mengenai pencemaran nama baik terhadap Jokowi, di mana eksepsi terdakwa Dr. Tifa dikabulkan oleh pengadilan negeri. Dua peristiwa ini sebetulnya bagi dunia peradilan kita merupakan dua peristiwa yang unik. Mengapa unik? Karena jarang terjadi pra peradilan diajukan oleh Tersangka. masyarakat atau tersangka dalam memperoleh keadilan melalui pra peradilan itu dikabulkan. Apalagi perkara melawan mantan penguasa dan juga orang kaya, mungkin juga dia sekarang menjadi pengusaha, sehingga sulit kita bayangkan, ya masyarakat sudah menyatakan bahwa Roy pasti kalah. Tetapi ternyata ini dikabulkan oleh hakim dengan alasan, ya kalau saya lihat sih memang masuk akal, karena memang penggeledahan, penahanan, penangkapan itu betul-betul unprocedural. Kemudian disusul dengan eksepsi yang dikabulkan oleh majelis hakim. Ini juga satu hal yang luar biasa, karena sebetulnya pengacara sebagai kuasa hukum terdakwa ketika mengajukan eksepsi itu dengan sikap yang sangat pesimis, karena jarang dikabulkan. Apalagi perkara menyangkut orang besar, orang yang punya banyak uang dan punya kekuasaan, itu hampir tidak pernah eksepsi itu dikabulkan. Tetapi dua peristiwa ini memang menimbulkan tanda tanya besar. Kok bisa orang mengajukan dengan pesimis, bahkan Taka sendiri dari sejak awal tidak menghendaki, karena kita buang waktu, karena pra peradilan selalu memenangkan pihak penyidik, pihak penuntut umum. Nah, tetapi ada analisa di internal Taka bahwa karena ini menghadapi Jokowi, maka bisa saja pra peradilan dan perkara pokok di tahap pemeriksaan pembacaan dakwaan dan eksepsi akan digunakan oleh Jokowi, mungkin saja dengan tangan-tangan tertentu, untuk menghindarkan diri dari pemeriksaan pokok perkara, di mana Jokowi harus menjelaskan di dalam persidangan sebagai saksi korban. Karena dalam perkara pidana yang pertama-tama didengar itu adalah saksi yang menjadi korban. Di sini Jokowi merasa diri sebagai korban dari nama baiknya yang hilang karena perbuatan yang disangkakan kepada Roy Tifa dan kawan-kawan. Dan itu yang kita sudah prediksi, Jokowi tidak mungkin punya kemampuan secara mental untuk menghadapi begitu banyak pertanyaan yang akan baik ditanyakan oleh jaksa penuntut umum maupun oleh tim penasihat hukum. Sehingga Jokowi pasti dengan segala cara dia akan berusaha untuk tidak masuk ke pokok perkara. Sehingga tim Taka pada 2-3 minggu yang lalu mendatangi Komisi Yudisial, meminta supaya Komisi Yudisial memberikan prioritas pengawasan terhadap perkara baik yang pra peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diajukan oleh Roy Suryo, maupun perkara pokok Dr. Tifa yang saat ini sudah ada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kenapa memberikan prioritas? Karena perkara ini menarik perhatian masyarakat yang sangat besar. Selama setahun ini hampir semua TV, media-media besar itu memberi halaman khusus, ya, atau waktu khusus untuk mengangkat kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Ya, khususnya itu tuh channel TV, karena TV. Karena menghadapi seorang Jokowi yang jangankan Pengadilan Negeri, Mahkamah Konstitusi aja bisa dikadalin, dicawe-cawein, apalagi hanya sekedar Pengadilan Negeri. Dan nampaknya sinyalemen masyarakat, sinyalemen Taka ini terbukti. Walaupun putusan bahwa eksepsi dari Dr. Tifa dikabulkan dan permohonan pra peradilan Roy Suryo untuk perkara yang pertama dikabulkan, tetapi putusan itu sebetulnya secara dari segi kepentingan masyarakat ini merugikan. Kenapa merugikan? Masyarakat ingin tahu pastinya bagaimana duduk perkara ijazah yang disebut palsu ini dibuka dan diuji di persidangan perkara pencemaran nama baik ini, tetapi masih saja mengalami hambatan. Dan hambatan itu hambatan yang dimunculkan di dalam proses peradilan yang seharusnya dengan sifat peradilan dilakukan secara cepat, sederhana, dan murah, ternyata menjadi bertele-tele. Dengan bertele-telenya ini, kita khawatirkan ujung-ujungnya pengadilan tidak mampu membuka perkara ini di dalam persidangan pokok perkara.
Dan ya Baik, sebentar ya. Itu kan selesai sampai sini. Tidak ada yang aneh begitu. Tidak seperti pernyataannya Udin. Tidak ada yang aneh dalam pengertian ya. Ini unik. Pra peradilan dan eksepsi itu. Uniknya di mana? Bukan upaya pra peradilan dan bukan upaya eksepsinya, tapi uniknya itu adalah dikabulkannya. Nah, unik itu kan belum berarti salah ya. Coba lihat dulu. Unik itu belum berarti salah. Di mana keunikannya? Bukan di dalam mengajukan pra peradilan, bukan di dalam mengajukan eksepsi, tetapi dalam diterimanya. Kenapa ini menjadi unik? Karena biasanya pra peradilan dan eksepsi tidak diterima. Nah, pada akhirnya apabila kebiasaannya itu tidak diterima, pertanyaannya kemudian kenapa ini bisa diterima? Nah, tim Taka itu langsung loncat kepada kesimpulan karena Jokowi main. Langsung kepada situ, kesimpulan itu. Padahal sebelum kepada kesimpulan itu, kita bisa melihat substansi dari eksepsi dan pra-peradilannya. Makanya tadi disebutkan oleh narasumber bahwa meskipun kita tidak aneh sebetulnya, kata beliau itu ya. Kenapa? Karena memang terjadi pelanggaran. Tuh. Kenapa kita tidak melihat dari situ saja? Ini memang terjadi pelanggaran dari penegakan hukumnya. Makanya wajar apabila diterima. Apabila dilihat dari segi itu, maka tidak ada keunikan. Ya, tidak ada keunikan. Keunikannya tidak terjadi. Kecuali apabila kita melihat bahwa persidangan ini sudah tidak bisa dipercaya. Berarti saat persidangan itu berlaku sebagaimana adanya, dia jadi unik. Nah, kecuali apabila begitu. Ini persidangan biasanya nggak fair. Tapi dalam permasalahan ini yang memang betul-betul ada pelanggaran, kok malah fair kepada Dr. Tifa dan Roy Suryo. Oh, unik nih. Kok pengadilan kita tiba-tiba jadi benar? Nah kan begitu. Nah untuk kita masyarakat melihat pengadilan ini seperti itu kan itu yang diharapkan, kita senang. Tetapi Taka nggak mau. Taka tidak mau melihat itu sebagai sebuah kemenangan masyarakat. Taka mau melihat itu sebagai kemenangan Jokowi, kekalahan masyarakat. Itu dikatakan oleh Taka. Dan saya sudah membahas ini panjang lebar ya. Saya kira saya tidak harus membahas ini lagi karena sudah jelas analisa Taka ini dia sampai saat ini, sampai saya sudah jelaskan tadi, itu satu pandangan saja. Ya, dia tidak melihat dari dua kemungkinan. Apalagi kalau sampai menyerang Roy Suryo dan Dr. Tifa. Saya katakan tadi, benarnya, kalaupun benar apa yang dipostulatkan ini, dan kemungkinan juga memang betul, ini persidangan dipakai oleh Jokowi, tidak menjadi justifikasi bahwa Roy Suryo dan Dr. Tifa adalah sebagaimana mereka tuduhkan, pengecut, pengkhianat dan sebagainya. Itu clear ya. Saya tidak mau mengulang itu lagi. Baik, itu selesai dulu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan nih. Yang menjadi unik di sini adalah bahwa tadi Jokowi sudah tidak bisa mengembalikan lagi nama yang sudah kadung tidak baik. Kalau memang sedari dulu juga kalau di mata kita udah nggak baik begitu ya, semenjak dia masih jadi presiden tuh udah nggak bisa kembali lagi. Nah akhirnya kan Jokowi ini harus mengemis kepada Dr. Tifa dan Roy Suryo. Nah cara mengemisnya itu bagaimana? Ini yang akan menarik, akan kita saksikan nih. Apakah itu cara mengemisnya itu dengan cara mencabut laporan, atau malah dengan cara memenjarakan Roy Suryo dan Dr. Tifa? Yang mana memenjarakan Roy Suryo dan Dr. Tifa di pikirannya Taka sudah tidak ada itu sama sekali. Ya karena mereka mah mikirnya kan Refli Harun juga termul tuh pikiran Taka tuh. Pengamat ya, sebagai jurnalis ya, bukan pakar hukum. Saya juga merasa aneh dengan kasus ini ya. Kasus ini kan ada 8 orang yang tersangka dan dilaporkan. 3 orang sudah bertobat meminta restoratif justice. Tobat. Nah, dan mereka diberi dengan mudahnya. Jokowi yang merasa dihina, difitnah itu dengan suka hati, suka rela memberikan restoratif justice. Dan konon beredar isu ada cuannya juga ya, entah itu benar atau tidak. Nah yang kemudian aneh juga bagi saya adalah 5 tersangka terlapor yang tersisa itu juga diadili sendiri-sendiri. Yang sudah berjalan adalah Tifa, kemudian yang baru proses peradilan Roy, nanti ada 3 lagi yang juga kemungkinan berdiri sendiri-sendiri juga. Ya. Jadi akan ada 5 pengadilan ya. Nah, yang kasus Tifa dan Roy saja juga aneh. Kasus yang Tifa sudah eksepsi yang kemudian diterima. Roy baru sampai pada pra peradilan dan 2 pra peradilan, 1 dimenangkan, yang kedua dikalahkan, dan kemungkinan akan ada lagi pra peradilan berikutnya ya, karena ada. Nah kita nggak tahu seperti apa. Tapi yang menarik ya, kita kembali ke substansinya adalah yang putusan terhadap eksepsi, putusan terhadap
eksepsi Dr. Tifa yang dikabulkan itu salah satunya faktornya adalah karena ketidakcermatan penggabungan pasal KUHP lama dan baru. Putusan selah hakim ini memang tidak menggugurkan materi perkara, tetapi dengan diterima eksepsi itu berarti sebenarnya sedang menilai bahwa surat dakwaan jaksa itu lemah. Gimana itu? Ya, jadi memang dalam setiap perkara pidana itu terdakwa dan atau penasihat hukumnya diberi kesempatan karena haknya untuk mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap hal-hal yang terkait dengan rumusan sebuah surat dakwaan. Jadi di dalam KUHP itu begitu persidangan memasuki tahap pembacaan surat dakwaan, maka kesempatan berikutnya terdakwa dan penasihat hukum ditanyakan apakah akan menggunakan haknya untuk mengajukan eksepsi. Eksepsi itu adalah keberatan yang disampaikan oleh terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa terhadap hal-hal yang mengenai prosedur atau tata cara atau hal-hal yang diharuskan oleh undang-undang dalam merumuskan sebuah surat dakwaan. Karena surat dakwaan itu diwajibkan oleh undang-undang, jaksa harus merumuskan secara jelas, terang, terperinci, dan tepat. Ketika surat dakwaan itu keluar dari 3 persyaratan tadi, maka hakim dalam putusan selanya akan menyatakan surat dakwaan ini tidak cermat, tidak sempurna, ya, penuh dengan berbagai hal yang kontroversi, sehingga hakim menyatakan batal demi hukum atau tidak dapat diterima. Dan faktanya eksepsi itu diterima oleh majelis hakim, dan karena diterima maka jaksa penuntut umum dalam perkara atas nama terdakwa Dr. Tifa punya 2 pilihan, dia memilih salah satu. Kalau dia menerima putusan eksepsi ini, maka jaksa penuntut umum segera harus membuat dakwaan baru yang memenuhi syarat yang diminta oleh hakim. Tetapi kalau jaksa keberatan dengan putusan itu, maka jaksa mengajukan perlawanan ke pengadilan tinggi dengan permintaan supaya pengadilan tinggi membatalkan putusan eksepsi, putusan selah hakim, sehingga perkara akan dilanjutkan dengan versi dakwaan yang sudah diajukan pada persidangan pertama. Jadi inilah yang kita lihat, apakah jaksa akan melakukan perlawanan atau jaksa akan segera memenuhi permintaan atau syarat yang ditentukan oleh hakim dalam putusan selanya itu, misalnya perbaiki dakwaan. Yang paling menarik Nah, di sini malah bukan jadi proses persidangannya yang aneh. Di sini malah pendapat orang ini yang aneh. Kok sama kayak Tremul. Jaksa itu ada 2 pilihannya, yaitu revisi atau banding. Kalau dia itu menerima putusan pengadilan, maka dia tinggal revisi untuk mengajukan gugatan baru. Atau dia itu mau banding supaya gugatannya tidak dirubah. Lah itu maka pikirannya si Firmanto begitu. Ya padahal sudah jelas tidak seperti itu. Jadi pengadilan kejaksaan itu cuma satu yang menjadi opsinya itu apa? Banding. Ya cuma satu itu. Jika tidak berarti ini sudah selesai. Batal demi hukum. Ya persidangannya bukan hanya gugatannya saja. Karena dakwaan tidak ada. Dakwaan tidak ada, kemudian batal demi hukum, kemudian kejaksaan tidak melakukan perlawanan. Ya sudah berarti tidak ada persidangan lagi. Tapi apabila misalkan ingin melawan, lawan dulu pengadilan tinggi. Nah ini mah Tremul sudah pola pikir Jaya, ini pola pikir salah jelas. Nah cuman tadi Pak Lukas juga agak aneh. Jadi kalau misalkan hanya saja bisa difahami lah ya, dalam pengertian kalau Pak Lukas mengatakan bahwa permasalahan ini aneh, kan tinggal dicari saja anehnya di mana. Karena aneh itu dia berarti keluar dari kebiasaan. Nah, yang dimaksud aneh itu keluar dari kebiasaan, itu keluar dari kebiasaan apa? Kalau saya melihat begitu ya, ini aneh dalam pengertian secara dasolan, secara seharusnya. Law as it should be, penegakan hukum seharusnya. Nah, penegakan hukum seharusnya ini kan tidak ada tidak ada waktu yang terlalu lama antara laporan dengan penangkapan misalkan begitu ya, sampai ratusan hari. Kemudian tidak ada penangkapan tanpa surat penggeledahan, kemudian tidak ada pelimpahan P21 yang kontroversial, kemudian tidak ada dakwaan yang obskur libel. Itu kan seharusnya begitu, tapi ini semuanya dilakukan tuh. Dari mulai lamanya waktu, kemudian P21 yang tidak jelas, kemudian pelimpahan perkara yang tidak jelas, kemudian dakwaan yang tidak jelas, semuanya terjadi. Ini aneh. Nah, berarti kan kalau keanehan di situ kesimpulannya apa? Kriminalisasi. Nah, kemudian apakah kriminalisasi ini akan kita normalisasi atau tidak? Nah, kalau Taka itu menginginkan kriminalisasi ini normalisasi.
kriminalisasi begitu. Gak apa-apa lah kriminalisasi, yang penting maju. Nah itu pakai nyataka, tergambar dari pola pikir orang ini, si narasumber ini. Sama juga Lukas juga sepertinya pikirnya seperti itu. Nah sekali lagi cuman saya tidak mau masuk ke situ. Ini mau masuk kepada bahwa Jokowi ini sedang mengemis apa? Nama baik yang sudah tidak bisa dipulihkan dari Rosyrio dan Dr. Tifa. Nah itu mah clear ya, jelas itu. Ya, waktu itu saya baca, jadi komentar dari tim hukum dari Jokowi yang menamakan diri tim hukum merah putih ya, yang alih-alih kejaksaan yang dikutip mengenai kalahnya mereka, tapi tim hukumnya Jokowi itu justru seolah-olah mereka adalah konsultannya jaksa penuntut umum yang mengatakan bahwa jaksa penuntut umum dapat menyusun dan mengajukan kembali surat dakwaan baru yang lebih cermat. Nah, begitu. Artinya pengacara Jokowi itu merasa bahwa mereka itu semacam ada koordinasi itu antara pengacaranya Jokowi dengan jaksa penuntut umum. Nah kita nggak tahu. Tapi menurut feeling intuisi Bang Petrus, dari dua pilihan tadi atau dua jalan tadi, mana yang kira-kira akan diambil? Bentar tuh, Petrus itu pikirannya sama lawyer Merah Putih tadi, sama pikirannya Petrus tadi, dia mengatakan revisi atau banding. Ya masih ada opsi revisi, berarti tidak ada opsi revisi itu. Kalau menurut saya sebetulnya jaksa harus melakukan perlawanan karena membuat tuntutan baru. Bukan, dia tetap pada pendirian surat dakwaannya karena dalam berbagai praktek peradilan selama ini, khususnya tentang penggunaan lembaga eksepsi dan juga lembaga surat dakwaan, seorang jaksa itu harus berjaga-jaga jangan sampai terdakwa lolos dari pemidanaan. Karena pada prinsipnya jaksa dalam posisi sebagai penuntut umum, dia tidak ingin terdakwa ini lolos dari perkara pokok yang dia dakwakan. Atau itu akan mempengaruhi kinerjanya sehingga dianggap tidak perform gitu. Sehingga baik, saya kira selesai sampai sini ya. Jadi kalau bahasa ahli hukum yang lain, bahasanya bukan bahasa Pak Petrus, itu kejaksaan harus memiliki wibawa. Nah, supaya kejaksaan memiliki wibawa itu ya dia harus banding. Nah, kalau itu dikatakan oleh semua berarti ya, kecuali para termul. Begitu ahli hukum mengatakan ini banding karena itu hanyalah satu-satunya opsi. Kalau Pak Petrus mengatakan opsinya hanya dua, tetapi kejaksaan harus banding. Nah ini permasalahannya, nanti khilafnya berarti di dalam opsi begitu. Pak Petrus setuju dengan termul dalam pengertian kejaksaan punya opsi, tetapi para ahli hukum yang betul-betul ahli mengatakan bahwa ini tidak ada opsi untuk merevisi. Opsinya hanya satu. Apa itu? Banding. Nah begitu ya, supaya kejaksaan ini punya marwahnya marwahnya tetap ada. Dan nanti kalau banding, pengadilan tinggi harusnya bagaimana, apakah menerima atau tidak. Baik, saya kira itu kalau sering menyaksikan permasalahan ini clear ya. Nah perspektif yang mau saya masukkan di sini, coba lihat bagaimana Joko Widodo itu ternyata, kembali lagi saya katakan bahwa dia itu hanya mengemis nama baik dari Rosyrio dan Dr. Tifa. Karena sebetulnya kalau yang diinginkan oleh Jokowi adalah mengembalikan atau memulihkan nama baik, lah kan pencorengan nama baiknya juga sudah banyak. SMK sudah tercoreng, gorong-gorong tercoreng, kemudian ekonomi akan melesat tercoreng, kemudian akan ada lapangan pekerjaan puluhan juta tuh tercoreng. Ijazah palsu tercoreng. Jadi kan ijazah palsu itu hanya satu saja dari sekian nama buruk yang disematkan kepada Joko Widodo. Nah, Joko Widodo ini pengen ada korban begitu untuk mengembalikan di dalam pikirannya si Jokowi, untuk mengembalikan nama baiknya yang tidak akan pernah kembali. Nah, itu setuju dengan Pak Lukas, setuju dengan Pak Petrus begitu ya dalam hal itu. Jadi gak bakalan bisa kembali bagaimanapun. Kalaupun memang misalkan terus sudah ada Dr. Tifa di penjara, mudah-mudahan tidak ya. Apakah itu akan mengembalikan nama Jokowi? Kan enggak. Karena pada akhirnya kenapa? Semua permasalahannya banyak, ijazahnya juga tidak terpecahkan karena tidak ada. Demikian ya, mudah-mudahan termul binasa. Untuk Anda yang bukan termul, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.